Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk pertemuan 3 di mata kuliah otomasi industri dan Internet of Things. Nah, kalau kita bicara otomasi industri, ketika kita mau bikin suatu otomasi industri atau memperbaiki yang tadinya konvensional jadi otomasi industri, maka apa yang menjadi landasan pertama kali untuk bikin otomasi industri? Kita bikin kalimat tanya ya. Sama seperti halnya wartawan dengan teknik apa? 5W1H. W yang pertama atau W yang pertama, why, artinya kenapa. Meski berbeda dalam berbagai aplikasi, tapi struktur atau arsitektur sistem kontrol yang dibangun hampir mirip, semuanya hampir mirip satu dengan sama lainnya. Alasan dasar itulah yang jadi penting ya. Mengapa harus memakai otomasi? Jadi why, kenapa, mengapa ya, why, mengapa harus memakai otomasi? Harus sangat kuat disertai apa? Dengan data pendukung. Misalnya pabrik A manual menghasilkan 1 juta per unit, dan pabrik B otomasi modern menghasilkan 10 juta unit per unit. Misalkan ini pabrik A nih, tadinya yang semi otomatis mau jadiin otomatis full. Kenapa? Biar apa? Biar produktivitas misalkan meningkat. Nah, untuk meningkatkan produktivitas, kenapa? Karena yang pasar-pasar sekarang itu produknya selalu habis. Nah, boleh itu ditingkatin. Tapi kalau misalkan produk jualannya aja nggak tambah laku, nggak tambah bagus, malah turun. Nah, turunnya apa? Mungkin udah nggak diminati pasar, ya kan? Nah, itu harus dievaluasi lagi. Berarti kan jangan-jangan dari segi marketingnya atau dari segi yang lainnya dipikirin lagi, ya nggak cocok untuk langsung kita malah pindah ke otomasi. Kalau misalkan produknya kurang laku atau kurang menurun, karena apa? Misalkan karena harganya terlalu mahal. Nah, kalau misalkan pakai otomasi industri ternyata harganya bisa turun, nah nggak apa-apa diterapkan. Tapi kalau malah makin naik, ya jangan. Ya, itu satu. Yang kedua, siapa? Nah, siapa yang bikin otomasi industri itu berbeda ya. Otomasi dalam pembangkit listrik pasti beda, tidak dipakai dalam otomasi pabrik pengolahan makanan. Kenapa? Perbedaan yang mendasar, ada peraturannya, ada tradisi dan hubungan dan customer. Otomasi industri itu sangat melekat pada siapa? Pada perancangnya. Kalau dia biasa merancang di building, building juga ada otomasi kan, building automation system, ada BAS atau BMS, itu pasti berbeda. Nah, dan tools yang dipakai juga beda ya, itu pasti beda dengan apa? Dengan yang di pabrik. Nah, kalau contoh aja yang di sama yang di itu juga beda sama yang di pembangkit. Nah, itu juga beda ya. Jadi sekilas saja ya, kalau misalkan kalian di building ya, kalau di building itu ada namanya BAS atau BMS, Building Automation System, atau BMS, Building Management System. Nah, dia pakainya apa? Biasanya pakainya RTU, Remote Terminal Unit, atau dipakai itunya bukan RTU tapi DDC, Direct Digital Controller. Nah, istilahnya pakai DDC. DDC itu sebenarnya PLC juga, cuman bedanya kalau yang khusus di building dia lebih disesuaikan untuk kebutuhan building. Jadi kalau kalian desain HMI-nya atau desain tampilannya itu lebih sesuai dengan building. Karena apa? Ada template-nya, jadi lebih gampang kayak gitu. Nah, kalau yang di industri ya, nah itu dia lebih umum ya. Jadi nggak ada template yang kayak di building gitu, template HVAC, template apa, itu lebih umum ya, itu lebih umum. Kalau di itu lebih umum ya, disesuaikan dengan industri. Dan dia juga pakainya apa? PLC namanya, bukan DDC ya. Paham ya? Pakai PLC, nah, bukan DDC. Nah, DDC juga dipakai di apa? Di sistem pembangkit. Nah, biasanya dia pakai SCADA. Nah, terus dia ada RTU, terus dia juga ada DDC ya. Istilahnya mirip-mirip tapi aplikasi beda, software juga agak beda ya, karena beda ini ya. Bedanya nggak jauh sebenarnya, cuman beda aja. Kalau dia biasa ngerancang itu nanti dia agak beda. Makanya siapa yang merancang otomasi itu nanti berpengaruh, karena pengalamannya dia. Kecuali kalau dia misalkan udah pengalaman semuanya, ya itu udah beda ya. Kalau misalkan dia baru bangun di building terus dia ke industri, itu pasti beda, sensornya segala macam itu pasti beda ya. Apalagi kalau misalkan dia di building terus dia tiba-tiba ke oil and gas, harga sensornya juga beda ya, harga sensornya, kualitas sensor itu beda ya, ketahanan sensor juga beda, dan harganya juga jauh. Paham ya? Jadi siapa yang merancang itu juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap otomasi industri itu sendiri. Terus
W yang ketiga, what, apa. Nah, setiap perancangan otomasi industri selalu dimulai dengan apa? Dengan pertanyaan apa? Pemahaman terhadap berjalannya proses yang sudah ada. Berawal dari apa? Misalkan dari manual atau konvensional. Nah, pendefinisian kebutuhan otomasi industri tergantung pada apa? Objek atau produk yang akan dihasilkan. Jadi, apa yang mau dihasilkan? Apa produk apa yang dihasilkan dari otomasi ini? Apa? Jadi what, apa ya? Apa produk yang dihasilkan? Nah, berikut variasi dan kebutuhan proses utama, berikut penunjangnya. Nah, jadi harus lihat dulu apa yang mau diproduksi itu. Paham ya? Terus berikutnya when. Nah, ini juga penting. When, kapan? Nah, kapan itu otomasi dibangun? Perkembangan teknologi itu sangat terkait dengan erat dengan apa? Ya, dengan otomasi industri. Semakin maju, otomasi industri semakin maju ya. Teknologi semakin cepat berkembang dan cepat menjadi usang. Hari ini mungkin perusahaan A kita yang paling canggih misalkan. Besok belum tentu. Nah, perancangan otomasi industri harus juga mempertimbangkan apa? Prediksi perkembangan teknologi yang tidak cukup hanya dengan memakai atau membeli peralatan terkini atau tercanggih. Jadi when, kapan kamu melaksanakan otomasi itu juga penting. Tahun kapan ya? Misalkan tahun 80. Ya beda dengan tahun 2000. Merek PLC juga beda. Mungkin ada beberapa yang udah discontinue, ya kan? Paham ya? Kapannya itu pasti berpengaruh. Jangan sampai kalian beli ya ketika baru bangun otomasi baru, kalian beli yang tipe PLC yang udah lama, yang udah 10-20 tahun yang lalu, walaupun kalian beli baru ya, tapi kan itu tipe lama. Nah, yang udah discontinue, itu juga berpengaruh nanti kalau kalian mau ngembangin apa, itu agak susah spare part dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi kapannya itu harus disesuaikan. When-nya itu kan kapan. Where, di mana? Nah, tempat juga atau tempat lokasi otomasi juga berpengaruh ya. Otomasi juga apa? Perlu mempertimbangkan apa? Kondisi setempat. Secara sederhana di negara berkembang mungkin teknologi 5 tahun lalu sama di negara maju ya, masih dianggap baru atau tidak ada tandingannya. Oke, paham ya? Belum tentu juga teknologi terbaru dari negara maju langsung dapat diadaptasi oleh kondisi atau lokal setempat. Jadi, kalau misalkan di teknologi apa misalnya di Jerman, ya di Jerman atau di Amerika ya kan, negara yang maju, di Jepang ini ya, itu teknologi udah maju ya kan. Ya terus di Indonesia ya jangan tentu ikutin Jepang. Kenapa? Jangan yang terbaru apa daya terbaru dari Eropa ya atau dari Amerika dibawa langsung ke Indonesia. Jangan, belum tentu nanti ada software yang dukung ya kan, belum tentu nanti hardware-nya belum tentu, misalkan hardware-nya inden akan ribet ya. Jadi kita harus perhatikan dulu wire-nya di mananya, juga perhatian dulu kita negara apa gitu kan. Dan sampai ketika kita bangun nanti cari spare part-nya susah segala macam. Jadi di mana itu harus menyesuaikan ya. Terakhir ya, 5W 1H dan H yang H yang pertama dan yang terakhir ya. Setiap perancangan otomasi industri, how, bagaimana kan, pertanyaan bagaimana. Setiap perancangan otomasi industri harus didasarkan oleh tujuan menjawab why, bukan agar bisa mengadopsi menerapkan teknologi terkini. Jadi kita pakai otomasi itu bukan karena latah teknologi ya. Otomasi dapat dilakukan dengan apa? Mengganti sebagian peralatan manual dengan peralatan otomatis, atau apa? Bahkan hanya dengan apa? Membeli sebuah peralatan untuk fungsi integrasi saja. Misalkan ada plan A, terus ada plan B. Tadinya kan masing-masing yang nggak ada komunikasi. Nah, kamu mau dikomunikasikan, misalkan tinggal tambah komunikasi Modbus saja antara PLC 1 dengan PLC 2, jadi ada komunikasinya. Itu juga bisa IoT. Bisa upgrade ya. Ada juga ada upgrade otomasi ya. Terus atau misalkan yang tadinya nggak connect ke IoT misalkan, tinggal tambah apa? Nah, contoh misalkan kamu PLC-nya model lama ya, PLC 1E ya, atau CP1, CP1L, yang nggak ada apa, yang nggak ada ininya, yang nggak ada internetnya ya, yang nggak ada internetnya, yang nggak bisa connect ke internet ya kan. Nah, kamu tinggal tambahin apa? Misalkan tambahin HMI yang udah ada internetnya. Contoh apa? HMI yang merek Highwell itu kan ada built-in internet ya. Mau tambahin aja integrasi ke itu, nanti dia bisa koneksi ke cloudnya Highwell. Nanti perangkat yang di itu kamu bisa dimonitoring, udah jadi sistem IoT. Nah, itu juga termasuk apa? Termasuk ini ya, pengembangan otomasi ya. Jadi paham ya. Jadi yang namanya itu nggak harus gitu, nggak harus terbaik, nggak harus terbagus, karena faktor yang lain itu banyak. Nanti kita akan bahas ya, hierarki segala macamnya. Jadi paham ya. Jadi kadang-kadang solusinya itu bukan adopsi semua otomasi ya, sesuaikan kebutuhan. Kalau cuma butuh integrasi aja. Kalau emang belum butuh diganti yang baru, jangan diganti yang baru.
Paham ya? Karena kan terkait banyak hal ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita bahas. Setiap industri tidak dapat berdiri sendiri. Ingat ya, industri itu nggak bisa diri sendiri. Kayak contoh misalkan pabrik kecap, ya, nggak mungkin dia berdiri sendiri tanpa ada apa? Tanpa ada supplier yang nyuplai kacang kedelainya, yang nyuplai bahan bakunya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia ada. Terus dia juga nggak mungkin ada pabriknya kalau apa? Kalau nggak ada customernya. Nah, kalau nggak ada suppliernya, nggak mungkin kan dia ini ya supplier customer ya, ini kan pertama supplier ke ini customer, nggak ada kalau nggak ada customer ya nggak mungkin dia bisa jualan, nggak ada yang beli ya, nggak ada yang beli, masa mau dia bikin pabrik kecap buat dia gratis, itu nggak mungkin, nggak ada yang beli. Paham ya? Nah, kita akan belajar kali ini tentang apa? Hierarki atau struktur otomasi industri. Jadi setiap industri tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada apa? Kehadiran supplier dan customer. Ini sebelah kanan customer ya, atau kita sebut dengan supply chain management. Nah, supply chain management biasanya itu lebih lingkupnya orang-orang teknik industri, tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit. Sehingga apa? Kebutuhan otomasi tidak hanya terbatas pada apa? Internal sistem manufaktur aja ya, tapi juga terhadap apa? Interaksi dengan supplier dan customer. Nah, karena ini penting ya. Itu otomasi, kalau kalian menganggap otomasi just otomasi ya, hanya cuma perangkat otomasi, itu nggak kayak gitu. Tapi otomasi itu lebih kompleks ya. Kalian memandangnya harus dari segi ini ya, cakupan luas ya. Makanya jangan tiba-tiba langsung otomasi enggak juga, tapi kita harus lihat dulu dari keseluruhan, dari supplier, industri manufaktur, terus sama customernya. Oke, jadi lebarnya cakupan otomasi menunjukkan apa? Bahwa banyaknya kebutuhan otomasi, maka apa? Karena banyaknya kebutuhan, banyaknya ini, maka otomasi bertahap adalah jawabannya. Jadi jangan kita bikin pabrik langsung ya kita bikin pabrik yang paling canggih, tapi lihat dulu kayak gimana ya, lihat dulu kayak gimana. Beda halnya kalau emang ini modalnya besar, terus emang dia udah planningnya bagus, nggak apa-apa langsung langsung blok gitu. Nah, ini kaitannya ini secara horizontal. Yang pertama ada supplier ada apa? Pemenuhan order atau PO ya, pemenuhan order atau status. Terus waktu pengiriman berapa lama, biayanya berapa. Nah, itu kaitannya nanti kan industri manufaktur. Industri manufaktur itu biasanya Pak, target keuntungannya berapa persen sih itu dari market ya, marginnya berapa ya, keuntungannya berapa, marginnya berapa, itu juga berpengaruh. Terus strategi penjualannya mau seperti apa, ada promo atau ada iklan atau ada apa dan lain-lain. Terus perancangan produknya mau merancang apa aja, misalkan Indomie soto, atau misalnya Indomie rebus mau berapa variasi, ada Indomie soto, ada Indomie ini, terus mau berapa kelas, ada yang kelas premium atau kelas menengah ya kan. Paham ya? Kayak gitu, itu beda-beda. Terus selain perancangan proses, nah kalau udah ditetapin nih produknya, terus prosesnya seperti apa untuk bikin itu. Jadi mau bikin berapa line, mau bikin berapa ini grup ya kan. Kalau misalkan Indomie ini kan pasti beda ya kan. Kalau Indominya mungkin sama, tapi kan bumbunya beda, berarti kan bumbunya dipisahin. Oke, paham ya? Terus operasi dari produksi, nah operasi dari produksinya juga beda kan. Nah, itu juga harus dipikirin. Terus pengendalian kualitas, ada QC-nya, terus terakhir ada pengemasan. Kurang lebih di sini ya, industri manufaktur itu targetnya kurang lebih seperti itu. Ini yang ada lingkupnya di industri manufaktur. Terakhir di customer ya, ini salah ketik customer. Yang pertama dilihat apa? Spesifikasi ordernya. Order customer maunya apa? Oh, saya maunya Indomie rebus rasa soto misalkan. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya misalkan 2 dus atau misalkan 20 dus tuh ya. Terus berapa? Terus batas waktunya berapa lama? Nah, terus barang returnnya gimana. Nah, ini contoh misalkan dia customernya besar ya kayak gitu, misalkan di supermarket atau swalayan kayak gitu. Nah, ini semua yang menjadikan bahwa otomasi itu nggak sederhana kita lihat ya, nggak sederhana kita bikin hardware, kita bikin alat langsung pasang, nggak kayak gitu. Kaitannya banyak hal ya, karena peralatannya juga nggak murah, apalagi kalau mau yang canggih ya, mau yang tahan lama itu nggak murah. Nah, kalau tadi secara horizontal, sekarang secara vertikal. Nah, selain penyelesaian secara horizontal atau supply chain relationship, sebuah industri manufaktur juga apa? Membutuhkan penyelarasan secara vertikal. Yang pertama ada level paling bawah, level operasional. Contoh ada apa? Ada sensor, ada aktuator, ada PLC, otomasi itu di sini. Level 2 implementasi rencana, yaitu manufakturnya seperti apa, eksekusi sistemnya apa, dan lain sebagainya. Berikutnya ada apa di atasnya? Ada perencanaan pabrik atau manufaktur,
Terakhir penetapan strategi bisnis. Jadi pengaruh ya strategi bisnis mau kayak gimana, nanti turun ke bawah tuh. Contoh misalnya gini, strategi bisnis saya pengen bikin saus tomat sama saus tomatnya berapa macam gitu, atau saus pedasnya berapa macam. Nah, itu strategi bisnisnya kan. Maka di situ dibikin tuh rencana manufakturnya. Lain ini buat apa, lain ini buat apa, terus kalau beda rasanya kayak gimana. Nah, terus dimentaskan rencananya. Habis itu apa? Baru bikin PLC-nya. Ya, dari atas ke bawah. Oke, kalau kita lihat ini, yang pertama dari perancangan produk. Produknya kita mau merancang tuh apa? Ya, misalkan saus tomat atau saus pedas ya. Saus pedas mau berapa rasa? Ya kan? Terus kemasannya mau apa? Mau plastik, mau botol atau botol plastik. Kan beda-beda. Habis itu perencanaan manufaktur. Kalau udah tahu perancangannya, kita rencanain tuh manufakturnya mau seperti apa, pabriknya mau seperti apa ya. Habis itu apa? Kalau udah ada manufakturnya, kita harus kendalikan manufaktur agar apa? Agar efisien, agar berjalan dengan baik ya. Terakhir baru penjualan dan pemasaran. Dan dari sini penjualan pemasaran itu akan mengevaluasi dan nanti akan dihasilkan produk. Oh, ternyata produk A nggak laku. Wah, berarti kita discontinue. Kira-kira market ke depan itu misalkan Indomie Samyang bakal naik gitu kan. Nah, kita coba produksi baru, maka balik lagi muter ke sini perancang produk, misalkan tambah dengan Indomie Samyang ya kan. Ya, yang ke Korea-Koreaan misalkan. Berarti kan semuanya berubah lagi ke sini. Ada penyesuaian. Paham ya? Kurang lebih gambarnya seperti itu ya, hierarki struktural otomasi secara vertikal. Paham ya? Nah, sekali lagi ini catatan yang terakhir yang penting, lebarnya cakupan otomasi menunjukkan apa? Banyaknya kebutuhan. Maka otomasi yang bertahap adalah jawabannya. Jadi nggak semua harus otomasi, harus ini. Banyak faktornya ya, banyak pertimbangannya. Paham ya? Nah, ini levelnya harusnya sampai level banyak, cuman ini kelewat kayaknya. Penjelasnya kelewat. Nanti kalau itu saya perbaiki deh. Cara teknis, dia grup kontrol cuma sampai grup kontrol. Oh iya, dia ada yang kelewat nih. Gak apa-apa. Ini nanti kita sesuaikan aja. Oke, materi ketiga kan saya ambil di Word aja, ada yang kelewat. Oke, ini kita lihat di sini aja. Nah, ini ada yang kurang. Nah, ini ya yang tadi ya. Selain penjelasan secara horizontal, supply chain relationship, industri manufaktur membutuhkan penjelasan secara vertikal, ini udah kita bahas. Dan kita ini secara teknis, jawaban kebutuhan penjelasan tadi dijawab dalam hierarki berikut. Jadi yang pertama itu yang paling bawah itu ada teknologi primer, macam-macam ya teknologi yang jadi utama. Terus kedua ada level yang ke satu ada sensor dan aktuator, ada prosesnya, ada unit kontrolnya, ada kendali gugus. Sini ada supervisory, ini ada SCADA ya, supervisory, control dan data acquisition. Terus ketiga ada flow, order tracking, sumber daya dan lain sebagainya. Keempat itu ada perencanaan produksi, order dan pembelian. Terakhir ada perencanaan statistik dan keuangan, ini lebih ke administrasi di perusahaan. Kurang lebih levelnya kayak gini kalau kita bahas dari awal. Nah, level 0 yang pertama apa? Aktual proses production instrument. Pada level ini terdapat instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses produksi ya. Proses produksi yang terjadi adalah pengubahan dari bahan mentah menjadi bahan barang jadi ya, kayak gitu ya. Terus yang kedua ada level group control, unit control, ada field. Pada level ini terdapat 3 elemen, yaitu yang pertama field di sini adalah pembacaan sensor yang selanjutnya digunakan untuk apa? Mengontrol suatu instrumen oleh unit control. Kedua ada unit control. Unit control itu apa? Suatu perangkat untuk mengendalikan suatu instrumen tertentu. Nah, itu satu unit ya, satu unit. Terus ada group control. Nah, group control itu gabungan dari beberapa unit control ya. Group control ini berfungsi untuk apa? Mengkoordinasikan tiap-tiap unit control agar tiap unit control dan instrumennya dapat disinkronisasi dan menjalankan suatu fungsi dengan tujuan yang sama. Nah, level kedua ada SCADA ya, monitoring, supervisory, control, automation, control ya.
Nah, pada level ini supervisory atau SCADA. SCADA singkatan dari apa? Supervisory Control and Data Acquisition. Terdapat apa? Proses penyimpanan dan pengolahan data secara keseluruhan yang ditampilkan oleh HMI, dan dia ada database juga ya, serta proses monitoring dan kontrol terhadap beberapa grup kontrol. Level 3 itu ada workflow, ada proses, interaction, dan scheduling. Pada level ini terjadi apa? Pengaturan eksekusi, sumber daya, alur kerja, pengawasan terhadap kualitas, penjadwalan proses produksi, dan serta pemeliharaan. Terakhir ada planning, static, dan finance. Nah, di level ini terjadi apa? Pengaturan keuangan, dokumentasi, serta penentuan rencana jangka panjang. Interaksi langsung dengan hardware pabrik, misalnya contoh boiler. Oke, sampai sini paham ya? Karena lagi azan, kita stop dulu bentar, tunggu azan selesai, habis kita lanjut. Nah, ini kita lanjut aja. Ini udah kita bahas tadi. Oke, kita lanjut habis azan selesai. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut. Power atau bisa dikatakan ya, jadi 3 elemen dasar dari otomasi industri. Yang pertama ada power, artinya power supply segala macam. Kedua ada program of instruction, terakhir sistem kontrol. Untuk power sendiri atau bisa dikatakan dengan sumber energi dari sistem otomasi, berfungsi untuk apa? Menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Kedua, program of instruction atau instruksi dari program. Proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol, baik menggunakan mekanis, elektronik maupun komputer. Yang ketiga, sistem kontrol merupakan apa? Bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila satu sistem otomasi dikatakan layaknya sebuah organ tubuh manusia, maka sistem kontrol merupakan bagian otaknya atau pikirannya yang mengatur apa? Keseluruhan gerak tubuh. Kita lanjut. Nah, arsitektur sistem tadi yang saya bilang tadi ada DCS segala macam. Nah, arsitektur sistem otomasi elektronik yang dimaksud adalah DDC, Direct Digital
controller, dan DCS distributed control system. Sistem akan semakin kompleks dengan semakin besarnya jumlah variabel proses dan jumlah input atau output yang digunakan dalam melayani kebutuhan produksi dalam industri. Unit yang ada pada DDC merupakan apa? Unit peralatan elektronik, meliputi yang pertama peralatan kontrol proses, itu misalkan dia ada analog dan discrete, analog dan digital ya. Terus peralatan input dan output, ada sensor, ada aktuator dan lain sebagainya. Yang ketiga peralatan instrumentasi, peralatan komunikasi data. Nah, di samping itu pada DDC juga dilengkapi dengan apa? Unit perangkat lunak. Ada operating system software-nya, terus ada communication protokolnya, ada DDC application software-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh arsitektur sistemnya. Ini yang lokal ya, nggak terkoneksi dengan yang lain. Kalau ini yang terkoneksi dengan yang lain. Jadi pertama ada proses plan-nya, ada IO interface, masuk ke serial parallel interface. Ini proses kontrolnya ada apa aja? Ada microcontroller, microkomputer, ada PLC. Nah, kalau yang ini yang lebih besar lagi ada proses, ada plan 1, plan 2, plan 3 misalkan ya. Ini ada input output interface, ini juga sama output interface. Terus ada proses bus, ada proses controller, ini proses controller, ini lokal operator station, ini cuman ini untuk kontrol ya, untuk melihat doang ya. Terus di sini ada ini ya, ada connect ke LAN semuanya, nanti bisa terhubung, paham ya, kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut. Nah, DCS biasa dilengkapi dengan unit sistem DCS ya, yaitu apa? Yang pertama ada unit perangkat elektronik atau hardware, dan ada software atau perangkat lunak. Di hardware sendiri ada apa aja? Yang pertama ada peralatan kontrol proses, pasti kan, artinya apa? Ada otaknya ya. Terus yang kedua peralatan input dan outputnya, terus ada peralatan untuk akuisisi datanya, terus ada peralatan instrumentasinya, terus peralatan interkoneksi antara peralatan jaringan komputer seperti ada LAN, server dan lainnya. Terus ada peralatan interkoneksi, ada in-IC, konektor, terus saluran transmisi, hub, modem dan lain sebagainya. Terus untuk operating sistemnya, perangkat lunaknya ada operating system software, ada komputer dan lainnya. Terus ada komunikasi protokolnya, ada DCS application software-nya, terus ada database dan information systemnya. Rangkaian logika kendali. Nah, tadi kita bahas tentang otomasi industri secara keseluruhan. Nah, sekarang kita balik ke PLC lagi. Sampai sini sebelum kita lanjut ke PLC ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Rangkaian logika kendali. Nah, ini kita masuk ke rangkaian logika. Rangkaian yang pertama adalah mengendalikan beban dengan menggunakan satu button. Ya, rangkaian ini dapat dibuat dengan memanfaatkan apa? Kontak NO normally open yang ada pada push button. Gambar di bawah menunjukkan apa? Gambar rangkaian on off beban dengan satu tombol, ya ini ya. Terus ketika tombol belum ditekan, ini belum ditekan, maka lampu tidak nyala. Ya, tidak ada listrik yang mengalir, maka lampu masih mati. Nah, ketika tombol kita tekan, maka ada arus yang mengalir. Karena ada arus mengalir, maka lampu ini akan nyala. Ketika dilepas lagi, baru lampu akan mati. Cara kerjanya seperti apa? Kita lihat diagram ininya. Ketika button kita tekan nih, set, nah lampu ikut nyala. Kita button dilepas, lampu ikut mati. Kita tekan lagi nih lampu nih, nyala. Ya kan, nyala tuh. Terus habis itu kita lepas, dia mati lagi. Jadi dia nyala berdasarkan ini ya, ketika ditekan dia nyambung. Sama kayak saklar lah, saklar kurang lebih kayak gitu. Di push button, tipenya push button teman. Paham ya? Ini yang pertama. Terus yang kedua note itu, kalau yang tadi yang pertama kita pakai normally open ya, kontak normally open, nanti ada di PLC ya. Terus yang berikutnya note. Nah, rangkaian berikutnya adalah note artinya kebalikan dari rangkaian yang pertama, dengan memanfaatkan push button yang memilih saklar NC. Jadi apa? NC itu artinya normally close, pada keadaan normal dia terhubung ya, close, artinya close itu artinya terhubung. Nah, ketika kita tidak tekan, dia akan nyala, terhubung ya. Kalau kita tekan, dia baru akan mati.
kebalikan dari rangkaian yang pertama, maka rangkaian not menghasilkan logika keluaran yang berkebalikan dengan rangkaian pertama. Lampu sudah menyala sebelum push button ditekan, dan saat push button ditekan, maka lampu justru akan padam. Rangkaian ini biasa digunakan untuk apa? Memutus aliran arus pada sebuah sistem kendali. Jadi kalau kita pakai rangkaian scaffolding, maka cara matikannya dengan tombol not ya, atau NC ya, NC normally close. Paham ya? Kemarin kan udah dicoba yang di pertemuan kedua. Jadi kita lanjut. Nah, sekarang untuk kombinasi dua button. Nah, rangkaian selanjutnya apa? Adalah kombinasi dua tombol yang mengendalikan satu beban. Ya, dua button yang mengendalikan satu beban. Yang pertama kita pakai logika AND atau DAN. Perhatikan di bawah ini. DAN artinya apa? Dua syarat ya. Misalkan lampu akan nyala apa apabila lampu satu button satu high dan button 2 high. Jadi DAN itu ada katanya DAN ya, maupun Liga 5 atau DAN. Berarti semua syaratnya harus terpenuhi baru lampunya akan nyala kayak gitu ya. Ketika tombol dua-duanya tidak kita tekan, maka lampu akan mati nih seperti ini. Ketika kita mulai tekan satu, saya tekan satu misalkan, saya tekan yang ini, saya tekan yang ini, lampu tetap akan mati. Nah, ketika kita tekan dua-duanya baru lampu akan nyala. Nah, kurang lebih cara kerja seperti ini. Ketika button satu kita tekan doang, maka tetap mati kan lampunya semuanya. Nah, ketika button 1 saya tekan, terus button 2 ditekan, baru lampu akan nyala. Ini contoh, ini ilustrasinya gini ya. Button 1 saya tekan, button 2 enggak, maka lampu mati. Button 1 saya tekan, button 2 saya tekan, lampu nyala. Button 1 saya lepas, button 2 saya tekan, lampu mati. Dua-duanya saya lepas, maka lampu juga mati. Nah, button 1 saya tekan, button 2 saya lepas, lampu mati. Nah, ini button 1 saya tekan, button 2 saya tekan, maka lampu akan nyala. Paham ya? Kurang lebih kayak gitu. AND itu artinya dan, syaratnya harus terpenuhi semua. Oke, sekarang kebalikan dari dan adalah rangkaian OR atau. Nah, karena atau berarti salah satu aja terpenuhi, berarti dia akan high atau hidup. Nah, logikanya kayak gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau AND ya dan, kalau OR itu atau, berarti salah satu kan, atau. Misalkan saya mau apa dan apa. Nah, berarti kalau dan itu kan berarti wajib, tapi saya mau ini atau ini. Nah, berarti pilihan kan. Nah, logikanya di situ aja. Logikanya di situ dan filosofinya di situ. Kita lanjut ya. Kita dapat mengerti bahwa apa? Pada rangkaian dengan logika OR atau mensyaratkan apa? Bahwa jika salah satu ya, terus button saja yang ditekan, maka lampu akan nyala. Jika kedua push button ditekan, maka lampu juga akan nyala. Karena apa? Karena syaratnya kan cuma salah satu aja. Kalau dua-duanya nggak ada masalah. Sehingga rangkaian dua kontak ini berperan sebagai apa? Alternatif satu dengan sama lainnya yang dapat saling apa? Menggantikan untuk dapat menyalakan lampu. Rangkaian ini disebut dengan hubungan paralel pada kontak ya. Sehingga apa? Jika terdapat salah satu atau lebih tombol tidak ditekan atau tidak aktif, maka lampu tidak akan menyala. Contoh kayak gini. Ini dua-duanya tidak kita tekan, maka lampu akan mati. Nah, ini tombol 1 kita tekan, tombol 2 kita enggak, tombol 1 kita tekan, tombol 2 kita enggak, nah lampu akan nyala. Nah, sekarang kombinasi keduanya. Pertama, tombol 1 kita tekan, tombol 2 kita enggak, lampu nyala. Tombol 1 kita tekan ini, tombol 2 kita tekan, lampu akan nyala. Tombol 2 kita lepas, tombol 1 kita tekan, lampu nyala. Tombol 1 dan tombol 2 ini kita lepas, maka apa? Lampu akan padam. Ini juga sama, lampu button 1 kita tekan, button 2 kita lepas, maka lampu nyala. Selama di sini button 1 dan button 2 saya tekan, maka lampu nyala. Nah, ini button 1 doang kita tekan, button 2 kita lepas, lampu nyala. Kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham di sini, kita masuk ke rangkaian scaffolding. Sebelumnya kita sudah bahas rangkaian scaffolding ya. Pada penerapannya, rangkaian logika tersebut di atas digunakan sebagai pendukung rangkaian aplikasi yang lebih rumit dengan komponen kendali tambahan. Misalkan contoh rangkaian scaffolding dengan bantuan relay ya. Nah, di PLC sendiri itu dia banyak internal relay ya. Nah, sebagai contoh, saya ingin menyalakan sebuah lampu dengan menggunakan push button yang hanya dengan menekan push button saat, lalu lampu itu akan hidup ya. Kalau kita pakai button yang momentary ya, ketika kita lepas kan mati kalau dia nggak pakai rangkaian scaffolding. Maka untuk biar tetap nyala walaupun kita tekan sekali, maka pakai rangkaian scaffolding atau latching atau disebut juga pengunci ya. Jika saya hanya mengendalikan logika di atas, maka apa? Saya harus selalu menekan push button agar apa? Agar lampu nyala.
untuk ngakalin itu, relay digunakan sebagai apa? Perantara untuk menyalakan lampu AC 220 volt. Jika relay dinyalakan, maka kontak relay akan menghubungkan lampu ke sumber tegangan AC. Relay hanya akan menyala jika push button ditekan dan akan kembali mati ketika push button dilepaskan. Ini kalau saya tekan, lampu nyala, tapi kalau saya lepas, lampu akan mati, kayak gitu ya. Nah, di sini kita butuh apa? Rangkaian safe holding. Biar apa? Biar ketika saya tekan sekali ini, saya tekan, lampu tetap akan nyala walaupun saya lepas. Jadi disinilah kita membutuhkan apa? Rangkaian safe holding. Mula-mula kita akan memanfaatkan kontak relay lain untuk dihubungkan secara paralel atau OR, ya, terhadap push button. Sehingga apa? Ketika push button ditekan, arus listrik yang mengalir dari baterai menuju relay melalui apa? Kontak push button atau kontak relay. Dalam kondisi ini, relay dapat menyala sehingga lampu juga menyala. Saat push button dilepas atau dia ditekan, nah ini ada gambarnya di bawah ya. Nah ini gambarnya kayak gini ya. Nah saat push button dilepas atau dia ditekan, arus listrik akan tetap mengalir ke relay melalui kontak relay sehingga lampu tetap menyala. Prinsip ini mempertahankan status nyala relay dengan apa? Menggunakan kontak sendiri. Inilah yang disebut dengan safe holding. Nah kita lihat di sini ada dua ini ya, dua kontak ya, dua relay ya, paham? Untuk dapat mematikan lampu, kita harus mematikan aliran arus listrik dengan yang menuju relay ya. Push button kedua dengan kotak NC yang ditambahkan pada rangkaian normally close ya, tambah pada rangkaian untuk sebagai berikut. Yang pertama, saat push button NC ditekan, maka arus listrik ke relay dapat diputus sehingga relay mati. Begitu juga lampu. Dengan matinya relay, maka kontak relay akan kembali ke posisi semula atau open sehingga holding terlepaskan. Maka seluruh rangkaian ini kembali ke posisi semula atau awal. Jadi, nah ketika ini kan awalnya nyala ya, kita nyala, terus jika saya tekan ini, nah otomatis kan nggak ada rangkaian. Ini walaupun ini saya lepas kan, ini kan udah lepas di merah nih, kan ngalir dari sini ke sini kan, sini, dari sini baru ke sini. Kalau ini saya lepas, nah ini kan otomatis nggak dapat. Dia nggak dapat, dia putus ke sini ya, maka ini juga ikut putus. Paham ya? Kurang lebih cara kerja seperti itu, caranya kerja seperti itu, logikanya seperti itu ya. Pada rangkaian ini lampu ya, nyala lampu dapat dipertahankan kondisinya hanya dengan apa? Menekan push button 1 on sesaat singkat, dan kalau kita mematikannya dengan push button off yang nomor 2 ini, maka lampu akan mati. Oke, untuk rangkaian safe holding juga ada pernah dicoba ya di pertemuan sebelumnya, di kuis sama forum. Silakan. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan nggak? Selanjutnya ini kita akan coba apa? Selanjutnya kita akan coba gerbang logika ya, dengan cek programmer. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan yang mau ditanya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Oke, kalau tidak pertanyaan, saya lanjut ya. Nah, kita akan belajar apa? Gerbang logika dasar dari gerbang AND, OR, NOT, NAND, not AND artinya ya, terus NOR, not OR, ada exclusive OR dan exclusive NOR. Oke, ada 7 kita akan pakai. Silakan dibuka dulu cek programmernya. Sudah dibuka cek programmernya? Silakan dibuka cek programmernya. Nah, lanjut ya, gerbang AND. Nah, ini. Oke, pada operasi gerbang AND berlaku aturan input dan output seperti berikut. Jika input A dan B keduanya high, baru dia akan nyala ya, maka akan high. Jika A atau B atau salah satu keduanya low, maka output akan low. Jadi kalau
salah satu low dia akan low, salah satu low ini kan ya 01 kan nolnya low, 0 10 juga ini ada nolnya dia 0 00 apalagi dia akan 0. Maka rangkaian logikanya atau rangkaian di PLC laddernya, ladder pertama sama ladder kedua dihubungkan secara seri ya, kayak gini. Nah kita lanjut, kita langsung coba di running ya. Ntar saya running dulu. Nah kita lihat di sini. Nah ini kita mulai ya, nah ini ada input A dan input B. Ini ada input, ada output ya. Nah saya mau nyalain 01 00 dia kan mati kan, 00 lampunya mati. Sekarang 01 lampunya kita lihat tetap mati. Habis itu kita masukin 10 kita nyalain, terus ini kosong, maka lampu tetap akan mati ya kan. Nah terus terakhir kita 11. Nah sekarang ini udah 1, ini saya input B nya juga kasih nilai 1, terus saya tekan high, maka lampu akan nyala. Sampai di sini untuk prinsip gerbang N gampang kan? Sampai sini paham ya? Nampak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kedua gerbang OR. Gerbang OR mempunyai apa? Dua atau lebih dari dua sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Paham ya? Oke, gerbang OR mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal masukan tapi hanya satu sinyal keluaran. Gerbang OR mempunyai sifat yang pertama, jika input A dan B keduanya high, maka output akan high. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan low. Ini atau ya. Gak usah takut. Oke, ini nama gerbangnya kayak gini. Ya, ada gambar ini gerbang kayak gini. Ini gambar gerbangnya input A, input B, output X ya. Nah, ketika dia 00 maka dia 0. Ketika dia 01, input A-nya 0, terus B-nya 1, dia 1. Ketika 10 dia 1 dan 11 dia 1. Kita coba simulasiin. Ketika 00, ini kan 0, input A 0, input B 0, maka outputnya juga 0. Kita lihat outputnya juga 0 ya. Mati lagi, ibaratnya mati, outputnya juga mati. Ketika 01, maka outputnya akan nyala. Ya, kita matiin, terus sekarang kita 10, kita input A kita nyalain, input nyala, maka lampu akan nyala. Udah 10, sekarang kita coba 11, yang B nya kita nyalain. Ketika A sama B nyala, maka lampu tetap akan nyala. Paham ya untuk gerbang OR ya? Kurang lebih kayak gini. Oke, kita lanjut. Not artinya kebalikan. Memiliki sifat sebagai berikut. Jika input A high, maka output X akan low. Jika input A low, maka input X akan high. Jadi kebalikannya ya. Versi not adalah X sama dengan A absen. Lambangnya seperti ini, tandanya seperti ini ya. Ketika inputnya 0 dia 1, ketika dia 1 dia 0. Nah, kita running ketika dia 0, maka akan nyala kan. Nah, tapi kita tekan atau kita kasih nilai high, maka dia akan mati. Ya, kayak gitu. Nah, ini kan ketika 0 dia nyala. Sekarang kita kasih nilai 1 ya, atau kita high-in di sini. Jika dia high, maka lampu akan mati. Nah, kita kasih nilai high, nah lampu akan mati. Paham ya? Kurang lebih kayak gitu gerbang NOT. Oke, berikutnya gerbang NAND, artinya apa? NOT AND. Gerbang NAND merupakan inverse atau kebalikan dari apa? Operasi AND. Sifat dari gerbang NAND adalah sebagai berikut. Jika A dan B keduanya high, maka output X akan low. Jika A atau B atau keduanya low, maka akan high. Jadi kebalikannya ya. Ketika dia 00, maka dia 1. Ketika 01 dia 1. Ketika 10 dia 1. Dia akan bernilai 0 apabila apa? Semuanya high inputnya ya. Gambar lebangnya, gambar gerbang N dengan di sini ada tanda notnya seperti ini, atau gambar gerbang N dengan notnya yang kayak segitiga bulat kayak gini. Yang ini atau yang ini sama aja boleh dua-duanya. Nah, ini kita runningin. Dia pakai normally close yang di paralelin. Kita coba running.
Nah, ulangi. Ketika dinyalain dia nyala dua-duanya ya, 00 dia nyala. Nah sekarang kita 01 B nya kita hackin ya, B nya kita hack, kita tekan B nya, nah tekan hack dia tetap nyala. Ini kita tekan hack ya, B nya hack. Nah lampunya tetap akan nyala. Oke, nah sekarang 10 berarti B nya kita offin lagi, A nya kita naikin, kita hackin ya. Ya, nah kan ini saya ini di sini kita hackin, artinya kita tekan, maka lampu akan tetap nyala. Yang terakhir baru ini kan udah satu, ini yang B nya kita kasih nilai 1 ya, kita hackin, nah kita tekan ya, maka yang terjadi apa, nah baru lampu akan mati. Nah ini udah satu, ini juga kita kasih 1, maka lampu akan mati. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, ini untuk gerbang NAND, ada kebalikan. Untuk gerbang NOR atau artinya apa? Not OR, berarti apa? Operasi NOR merupakan apa? Inverse kebalikan atau kebalikan dari operasi OR. Sifat dari gerbang NOR adalah sebagai berikut. Jika input A atau B atau keduanya high, maka dia akan low. Jika A dan B keduanya low, baru output akan high. Ya, lambangnya seperti ini, gerbang OR dengan tambah not di sini, gerbang OR dengan tambah not di depannya. Nah, jika dia 00 baru dia nilai 1, ketika 01 dia nilainya 0, 10 dia nilainya 0, dan 11 dia nilainya 0. Nah maka rangkainya adalah normally close di seri ya, dihubungkan secara seri. Nah kita running ya. Nah kita coba 00 maka dia akan nyala. Nah sekarang kita kasih nilai B nya yang high ya, 01 ya, yang B nya kita kasih high. Nah ketika B nya kita kasih high, maka lampunya akan mati. Nah sekarang kita 10, B nya kita nyala, kita kasih 0 lagi. Nah ini A nya kita kasih high ya, kita tekan, A nya kita tekan, maka akan mati. Nah sekarang yang terakhir, nah yang B nya juga kita tekan ya, ya apa, yang A nya kita tekan, yang B nya kita tekan ya, maka dia akan mati. Kita lihat, kita tekan ya. Oke, paham ya? Nah lanjut. Nah gerbang XOR, ini gerbang XOR ini masih salah mana, salah di tabelnya ya, harus diperbaiki sendiri. Lambangnya seperti ini ya, gerbang seperti gerbang OR, cuman eksekutif ada tambahnya di sini ya. Operasi XOR atau exclusive OR adalah kependekan dari exclusive OR. Sifat dari gerbang XOR adalah sebagai berikut. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan high. Jika salah satu kedua inputnya high ya, nah misalkan 00 berarti kan dia akan 0 nih, 01 dia akan 1, 10 akan 1, 11 baru dia akan 0. Jadi nilai satunya di sini dan di sini. Jika salah satunya ya, jika salah satunya high maka dia akan high. Jika dua input low atau dua high semua maka output akan low. Jadi kalau nilai satu di mana, di sini dan di sini. Nah ini kita akan coba simulasikan. Nah ini kan 0, A-nya 0, B-nya 0. A-nya 0, B-nya 0. Ya, maka apa? Akan mati. Ingat ya, akan high kalau misalkan salah satu. Nah, sekarang kita B-nya kita running. Nah, B-nya kita kasih high, maka dia akan jalan dari sini. Berarti kan yang 01 di sini harus 1 ya. Kalau 0 tadi kan 0, 01 dia 1. Nah, sekarang kita offin, terus kita yang input A-nya yang kita running, yang kita kasih high. 10 berarti kan. Nah, 10 berarti sama dengan 1 kan di sini. Nah, sekarang input B-nya kita kasih nilai juga high ya. Kita aktifin input B-nya, maka
dia nilainya harusnya 0. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Terakhir gerbang XNOR, eksekutif NOR. Operasi XNOR adalah kependekan dari eksekutif NOR, merupakan apa? Inverse dari gerbang XOR. Sifat gerbang logika XNOR ada sebagai berikut. Jika salah satu keduanya inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan low. Nah, jika keduanya bernilai low semua atau high semua, maka dia akan high. Jadi kalau misalnya dia 00, dia akan high. Kalau 11 dia sama nilainya, dia akan high. Kalau 01 dia 0, kalau 10 dia 0. Paham ya? Kembalikan yang dari tadi. Nah, lambangnya adalah seperti ini, pakai notnya di sini. Kalau tadi kan nggak ada notnya di sini, sekarang tambahin not. Nah, kalau gerbang logikanya, kalau dari gerbang AND dan OR ya seperti ini, nanti jelasnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita running. Ketika dia 00, maka lampu dia pasti akan nyala. Ini 00 ya, 00 ya, 00 dia akan nyala. Nah, dia akan nyala. Sekarang kita kasih nilai 01. Dia 0, terus di sini kita nilai 1. Kita kasih tekan ya. Nanti yang di input B coba kita tekan kasih nilai 1, maka dia akan mati. Paham ya? Dia akan mati. Nah, sekarang kita ganti B-nya kita nolin, A-nya kita kasih 1 ya. B-nya kita off, nah A-nya kita nyalain. Ya. Oke. Nah, ini kita mati dulu. Kan 1 0. 1 0 dia akan mati. Waduh, error deh. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, nge-close. Nah, tadi sampai mana? Dia close, nggak kuat. Nah, sampai sini. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini udah sampai sini. Tadi apa? Nah, 1 dia akan nyala. Ya, kalau misalkan 10, ini kita kasih 0, dia akan mati. Nah, sekarang kita ganti 10. Tadi kan ini kan 10 ya. Sekarang kita ganti 01. 01 kan udah. Kalau misalkan 11, ini baru akan nyala. Nah, ini 11 dia akan nyala. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, latihan boleh dikerjakan. Silakan dikerjakan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh.